adalah Geely Galaxy M9, SUV paling gedenya Geely. Nah, si Galaxy M9 ini adalah plug-in hybrid ya, yang artinya bisa kita charge dan bisa diisi bensin juga. Nah, di Indonesia kan udah ada tuh Geely yang plug-in hybrid juga, Stare EMI. Si Galaxy M9 ini ukurannya jauh lebih gede ya, dan dia kapasitas juga 6-seater. Nah, buat detailnya, simak di 10 pertanyaan dari Geely Galaxy M9. Satu, apa itu Galaxy M9? Nah, kita videoin Geely Galaxy M9 ini di Cina langsung ya. Tuh makanya head unitnya pun masih pakai bahasa Cina. Tapi biar lebih dapat konteksnya, kita jelasin dulu deh ya. Nah, meskipun di Indonesia line up Geely kan belum banyak ya. Baru ada EX2, EX5 dan Stare EMI. Tapi di Cina ada luar biasa banyak ya. Nih buat gambaran ada sebanyak apa. Nah, Galaxy M9 ini jadi SUV flagshipnya mereka di sana. Best of the bestnya Geely lah. Tapi buat patokan aja, dari brand-brand utamanya Geely Group sendiri sebenarnya masing-masing juga punya flagship SUV SUV ya, yang dinamanya ada angka 9-nya. Kalau dari brand Geely-nya ada si Galaxy M9 ini. Dari brand premiumnya Lynk & Co ada Lynk & Co 900, dan dari brand luxury-nya Zeekr ada Zeekr 9X. Semuanya itu SUV 5,2 meteran dan plug-in hybrid ya dari Geely Group. Tapi karena positioning brandnya beda-beda, jadi harga dan penempatan masing-masing flagship SUV ini pun juga beda-beda. Nah, si Geely Galaxy M9 ini misalnya bakal jadi saingannya SUV full size yang main fokusnya di value. So, lawannya bakal lebih pas ketemu Chery Fullwind T11, Leapmotor C16, dan Chang'an Deepal SO9. Sedangkan Zeekr 9X gitu misalnya bakal lebih ketemu kompetitor SUV full size yang fokus di luxury kayak Voyah Taishan, Nio ES9, dan sejenisnya lah ya. Misalnya nanti masuk Indonesia, si Geely Galaxy M9 ini bisa ketemu siapa? Yang dimensinya paling menyerupai dan sama-sama plug-in hybrid sih ada Mazda CX-80 ya. Atau mungkin ketemu sama Hyundai Palisade itu juga bisa. Sedangkan kalau sama Jayco J8 atau Chery Tiggo 9 gitu, si Galaxy M9 ini masih di atasnya ya. Di Cina, harga Geely Galaxy M9 ini berkisar dari 440 jutaan sampai 660 jutaan. Dan sebenarnya belum jelas kapan M9 versi setir kanan bakal muncul. Tapi kalau di Indonesia nanti masuk dan harganya bisa di 700 sampai 800 jutaan sih kayaknya bakal oke banget ya. 2. Varian dan warna. Karena Galaxy M9 ini belum ada di Indonesia, jadi kita kasih tahu dulu varian dan warnanya di Cina ya. Di Cina, Geely Galaxy M9 ini ada 7 varian. Semuanya PHEV, tapi ada 3 konfigurasi kombinasi motor dan baterainya ya. Oh, sebenarnya ada satu varian lagi. Varian paling atas nih, M9 Qiao Edition atau Black Gold Edition. Ini satu-satunya yang pakai kombinasi warna hitam emas dan interiornya merah ya. Dan ini semua speknya bener-bener dimentokin. Tapi kita nggak bahas yang itu. M9 yang kita video ini varian single motor tapi yang paling tinggi ya. So, kebanyakan kita bakal bahas yang ada di varian ini, tapi beberapa fitur yang ada di varian lebih tinggi nanti juga kita bahas singkat. Pilihan warna eksterior ada 6 ini, dan kita nggak akan berpura-pura tahu cara kita nyebut kata-katanya ya. Sedangkan pilihan warna interiornya ada 2, putih atau coklat. 3. Detail eksterior. Kayak tadi kita bilang, dimensi Geely Galaxy M9 ini sangat-sangat besar ya. Panjangnya 5,2 meteran, artinya dia sebesar SUV terbesarnya Eropa kayak Mercy GLS atau BMW X7. Dan karena kap mesin panjangnya plus bagian depan yang tegak, so kelihatan gagah sih udah pasti ya. Dan meskipun dari depan ini unmistakably Geely banget, tapi samping dan belakangnya cenderung generik ya, alias susah dibedain dari SUV 5,2 meteran dari Cina lainnya. Meski emang buat sebuah SUV besar Cina yang fokus ke sisi value dan harganya 400-600 jutaan di sana sih, ini tetap kelihatan mewah dan lebih mahal dibanding harga aslinya ya. Oke, detail desainnya. Bahasa desainnya Geely sebut Galaxy Ripple. So, banyak QQ dari Galaxy-Galaxyan di sepanjang bodinya. Depannya tanpa grill besar, kelihatan bersih kayak Stare EMI, tapi jelas lebih imposing dan lebih besar ya. Paling mencolok jelas lampu depannya ini yang nyambung panjang. Geely nyebut lampu ini Ripple of Galaxy, yang katanya terinspirasi dari Milky Way. Bagian tengahnya dibuat 380 titik lubang kecil-kecil buat lampu, dan ini tersebar secara 3 dimensi ya, gak rata aja. Plus beberapa lampunya dibuat bersinar glowing ala bintang. Nice ya. Dan di ujung kiri kanannya ada 3 proyektor besar, plus ada 3 lampu vertikal di sampingnya yang ada lampu biru di belakangnya, yang harusnya lampu birunya itu buat jadi indikator kalau fitur autonomousnya lagi diaktifin ya. Dan ada tulisan LED Matrix Tech ini di ujungnya. Bawahnya, di ujung kiri kanan lampunya dikasih panel abu-abu yang kayak huruf T menyamping gitu ya. Dan ini beneran berlubang buat tembusin udara ke bagian ban depannya. Dan kedua panel ini disambungin sama garis hitam gloss besar. Di bawahnya lagi baru ada grill, dan ini ada aktif grill shutternya ya, yang baru kebuka pas dibutuhkan pendinginan lebih dan bakal ketutup di mayoritas waktu. Oh, dan ada garis chrome di bawahnya. Oh, dan meskipun ada LiDAR di atas, tapi bentuknya dibilang udah dioptimalkan ya, cukup tipis.
Itu plus 60-an titik desain yang mengoptimalkan aerodinamika lainnya bikin koefisien drag Geely M9 ini hanya 0,285 CD aja. Oke sih ya buat sebuah SUV gede mengotak gini. Detail lampu depannya, diarel dan lampu kecilnya LED garis panjang yang membentang full dari kiri ke kanan, plus titik-titik galaksinya, plus 3 garis vertikal di kiri kanannya. Lampu besarnya 3 proyektor nyala semua, lampu jauhnya dari 2 proyektor yang sisi dalam, lampu seinnya gantiin alis diarel, dan lampu vertikalnya juga ikut mati pas lagi nyala lampu seinnya. Sampingnya nggak banyak garis-garis tegas, tapi Geely ngebuat rasio jendela ke bodinya 1:1,2. So, katanya ini ngebuat bagian sampingnya kelihatan lebih tinggi ya. Seluruh window liningnya juga dikasih satin chrome gini. Tapi kalau lihat di bawah pilar A-nya, bagian satin chrome-nya dibuat sedikit memanjang gitu ya, lewatin atasnya fender depan. Dan ini nyambung ke spionnya juga yang bertengger di pilar A. Unik sih ya. Bagian bawahnya pun ada list chrome lagi yang tipis, tapi ini chrome biasa ya, bukan satin. Nah, handle pintunya nggak pakai model rata aneh-aneh. Pakainya handle besar bulky aja dengan bagian chrome di atasnya. Oke lah ya, mengingat beberapa jenis handle rata elektronik mulai bakal di-ban di Cina buat mobil-mobil baru ya kan. Oh, ada side step tapi modelnya yang elektrik baru muncul kalau pintunya dibuka ya. Jadi di mayoritas waktu bakal kelihatan jauh lebih clean. Velgnya setiap varian single motor pakai velg 20 inci multi-spokes dual tone gini yang pakai ban 255-50 R20. Tapi varian AWD triple motor pakai velg 21 inci yang bentuknya mirip. Kecuali varian Ceyao Edition yang pakai velg beda sendiri ini ya. Belakangnya, di sini pun cenderung rata tanpa banyak lekukan aneh-aneh. Yang paling mencolok jelas lampunya ini ya, yang dibuatin panel bersambung besar dan tebel banget, yang sekaligus jadi housing tulisan Geely di tengahnya. Yang ini desainnya disebut Rising Sun Rises to the East, atau paling nggak itu terjemahan dari tulisan di bawah ini ya. Dan kalau di belakang sini ada 436 titik LED kecil-kecil ala bintang di tengahnya ya. Wiper belakangnya sembunyi di balik spoilernya, nice ya, bersih. Bumper paling bawahnya bersih warna body, dan ada panel hitam kecil di kiri kanannya yang dilingkarin list chrome panjang ini. Itu bukan knalpot ya, knalpotnya sembunyi di bawah. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED panjang dan setiap titik-titiknya nyala ya, terang banget sini. Lampu remnya garis LED yang di tengahnya jadi tambah terang plus high mount stop lampnya. Lampu sein LED yang garis di samping lampu rem plus gantiin lampu biru autonomousnya juga. Ada fog lamp LED di bawah dan lampu mundurnya kita nggak bisa nyalain tapi kemungkinan sih di bawah juga ya. 4. Interior sangat modern. Sebenarnya bentuk dashboard Geely M9 ini cukup generik kayak kebanyakan mobil Cina sih ya. Layar horizontal dengan layar raksasa di tengah dan konsol tengah floating yang minimalis. Terkesan membosankan sih buat jurnalis otomotif. Meski menurut kita tetap bakal bikin happy mayoritas pembelinya yang bisa dapat interior kayak gini di harga yang sangat-sangat murah. Paling keren layarnya sih ya, 30 inci. Raksasa ya, kayak monitor lebar komputer-komputer high-end gitu. Dan ini nggak kepisah dua kayak kebanyakan. Ini satu layar super lebar beneran. Sangat jarang ya buat harga segini, bahkan di Cina sekalipun. Setirnya flat di bawah dan berlapis kulit yang pakai two-tone di depan kekinian, biar kelihatan lebih mewah ya. Dan ban dashboardnya sih istimewa. Empuknya bukan cuma di atas sini, di tengah sini, tapi bahkan paling bawah sini masih empuk loh. Gila sih. Ini paling yang super bawah sini baru plastik ya. Konsol tengahnya juga meski minimalis tapi masih dikasih knob fisikal plus beberapa tombol fisikal gini kayak di EX5 dan Stare EMI ya. So, overall generic emang, tapi kita sih nggak masalah selama bisa ngasih feel yang biasanya baru bisa dikasih mobil yang harganya 2-3 kali lipat kayak gini. Nah, ruang duduknya Geely banggain banget soal ini. Dibilang panjang efektif di dalam kabinnya mencapai 3,7 meter, tinggi efektif di dalam kabinnya juga sampai 1,3 meter, dan dari depan sampai belakang ketinggian pahanya seimbang 340 mm semua. Jok ini dibilang punya struktur 11 lapis. Bahannya kulit sintetis yang di paling atasnya dikasih lapisan rebound memory foam 20 mm supaya kerasa lebih empuk dan nyaman pas didudukin ya. Dan kayak di EX5 juga, jok penumpang depannya dapat leg rest ya. Nice nggak tuh? Jok baris keduanya model Captain Seat yang punya bagian pemisah tengah lega ya, 180 mm dan lantainya super rata. Captain Seat di tengah sini aturnya juga elektrik, dan kalau armrest tengahnya lagi diturunin emang kelihatan mewah sih. Jauh lebih mewah dibanding harganya jelas. Dan ini jok paling belakang. Meskipun biasanya dia dirikan, tapi di sini keren sih ya. Lebar dari ujung kiri ke kanannya 1,70 meter dan ini bisa recline sampai 150 derajat. Dan ke depannya ini pun aturnya elektrik juga. Nice lah ya. Dan kalau lihat di head unit sini ada banyak skenario jok. Kayak misalnya buat bikin jok baris depan ditempel ke baris kedua buat sofa mode. Ini cukup banyak ditemuin di MPV tapi jarang di sebuah SUV, apalagi SUV Cina ya kan. Terus yang kayak gini, bisa full ratain jok baris kedua buat rebahan di jok baris ketiga sambil naikin kaki.
Terus bisa juga turunin rata jok penumpang depan kayak yang populer banget di i2 M9 dulu. Ada juga yang bikin optimal buat nonton dan banyak lagi ya. Nih kita kasih lihat skenario-skenarionya aja bisa diapain. Atapnya ada 2 sunroof dan yes, yang di tengah itu TV ya yang bisa diturunin gini. Dan di tengah juga ada meja lipatnya buat sisi yang sebelah kanan. Nice lah. Pintunya, well harusnya udah familiar sama desain-desain gini ya yang dipakai di X5 dan Starry EMI. Paling atasnya lapis kulit berjahitan gini, yang tengah lapis kulit warna putih dengan motif-motif jahitan unik gini, dan handle pintunya pakai model biasa tuh ya, bukan tombol-tombolan. Sandaran tangannya lapis kulit lagi dan dibuat memanjang sampai atas. Nice ya. Dan bawahnya baru di plastik. Dan yang keren di satu pintunya aja ada 3 grill speaker gini ya. Pintu belakangnya juga persis bahannya kayak depannya. Bedanya paling di sini hanya ada 2 grill speaker aja dibanding 3 di depan tadi ya. Detail lainnya di dalam, lampu kabinnya di depan ada 2 LED gini yang nyalainnya sentuh bagian depan segini ya. Di baris kedua, lampunya LED di kiri kanan gini, dan di baris ketiganya juga LED di kiri kanan gini. Pegangan tangan plafonnya di paling depan hanya di sisi penumpang aja ya, yang sisi drivernya nggak ada. Yang di baris kedua pakai model lipat yang sama kayak di depan gini, kandungan bajunya masing-masing kepisah di pilar B-nya gini ya. Dan baris ketiga sayangnya nggak dapet pegangan tangan plafon ini ya. Sun visornya nggak ada card holdernya, tapi kacanya panjang banget nih ya. Dan ada lampu LED di kiri kanan nih gini per kaca. Oke lah. Dan yang agak abstrak, spion tengahnya pakai model day night manual gini. Di sebuah SUV yang harusnya kelihatan mewah gini sih aneh. Kayaknya baru pakai spion kamera di varian yang tinggi banget aja sih ya. Tapi gimana rasanya duduk di dalam kabinnya? 5. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya manual. Kita bilang gitu soalnya di Cina sekarang banyak banget mobil yang pintunya elektrik ya. Termasuk sangat berani pintunya dan bukaannya juga sangat lebar. Nice ya. Nah buat napak ke dalamnya sebenarnya termasuk cukup tinggi, tapi ada bantuan footstep elektrik ya, yang sebenarnya bisa keluar masuk secara otomatis. Tapi kayaknya setting saya lagi diganti nih. Jadi ini, footage footstepnya keluar masuk manual kalau kalian pengen lihat. Posisi duduk di depan, surprisingly bisa dibuat sampai rendah banget ya. Jarang banget nih SUV gede gini, tapi posisi duduknya bisa rendah gini. Jadi kalau mau nyetir ergonomis bisa, tapi kalau mau utamain visibilitas ya tinggal ditinggiin aja joknya ya kan. Nice ya. Nah kap mesinnya bener-bener tinggi banget ya. Jadi patokan ujung kap mesinnya kelihatan jelas nih dari dalam sini. Pengaturan joknya elektrik, yang driver elektrik 6 arah plus lumbar 4 arah dan yang bisa kenceng kempesin bolster juga. Sedangkan yang penumpang depan 6 arah juga, tapi bukan bisa diatur ketinggiannya kayak yang driver ya, melainkan bisa naik turunin leg restnya gini, plus lumbar 4 arah juga. Oh, dan yang sebelumnya kita bilang kalau tekan tombol di jok penumpang ini, bagian bawahnya bisa turun dan sandarannya bakal ngelipat rata gini buat penumpang belakang bisa rebahan. Dan naikinnya lagi juga tinggal diklik tombol satunya. Plus selain bisa diatur dari tombol di sini, kedua jok depan sini juga bisa diatur full dari layar head unitnya juga ya. Headrestnya hanya bisa diatur naik turun aja manual. Nah dia sebenarnya ada bantal gini. Meski nggak tahu ya kenapa posisinya ke bawah banget, jadi malah agak ganjel sih ini sebenarnya. Ruang kepalanya luar biasa lega, apalagi depan panoramic sunroof jadi ngasih kesan lebih lega lagi. Sandaran tangan di tengah sini dilapis kulit jadi empuk, dan karena konsol tengah ini panjang jadi kita bisa pakai buat sandarin tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu juga dilapis kulit ya, jadi empuk sandaran tangannya. Seat beltnya sayangnya nggak bisa diatur naik turun. Setirnya tilt dan teleskopik manual ya, dan bisa sampai jauh banget gini nih. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga luar biasa berat ya, dan lebar juga sudut bukanya. Dan karena bentuk atapnya nggak turun-turun, jadi pas masuk kita nggak perlu nunduk dulu kepalanya ya. Oke, posisi duduk di tengah sini lebih tinggi dibanding di depan ya. Nah jarak dari lantai ke joknya sebenarnya cukup tinggi, tapi kelihatan ya paha kita masih sedikit ngangkat tuh di ujungnya. Meskipun ya emang udah termasuk nyaman sih ya, yang di bawah 170 cm gitu harusnya nggak bakal masalah sama sekali. Pengaturan jok di tengah sini full elektrik, tapi kiri kanan beda ya. Kalau yang kiri sini hanya bisa 4 arah, slide, recline, dan atur lumbar 4 arah. Yang kanan sini, selain kayak tadi, ada tambahan juga buat naik turunin leg rest. Tuh, yang di layar belakang juga kelihatan ya, beda pengaturannya. Yang kiri cuma buat slide recline, sedangkan yang kanan ada tambahan buat atur leg restnya. Anyway, kalau kita bikin paling maju mentok, di jok ini pinter nih ya. Begitu dia ngerasain kaki kita nabrak depan, dia bakal mundur sedikit lagi. Jadi kaki kita nggak bakal pernah bisa full mentok depan ya. Pasti disisain ruang paling sedikit segini lah ya sama dia. Kalau digeser sampai mundur mentok, nah segini sih udah termasuk lega banget lah ya. Oke lah, ruang gerak sepatunya kalau di kiri sini, kalau misalnya jok drivernya kita set paling rendah itu cukup terbatas ya, nggak sampai mentok tapi kerasa terbatasnya. Kalau di sisi kanan sini jauh lebih lega ya ruang gerak sepatunya. Headrestnya adjustable naik turun manual ya, dan ada bantal juga kayak di depan. Meski kayak yang tadi kita bilang posisinya terlalu rendah ya. Sudut recline-nya aturnya juga elektrik ya. Dari yang tegak segini, ruang kepalanya aman banget kalau di sini. Dan paling rebahnya segini. Sebenarnya sih nggak terlalu rebah ya. Dibanding yang baris ketiga, paling rebahan yang baris ketiga. Nanti kita praktekin. Tapi ya segini udah nyaman lah ya. Dan ruang kepalanya juga aman banget, apalagi ada atap kacanya yang gede gini ya.
gini ya. Sandaran tangan di pintunya dilapis kulit jadi empuk, dan di tengahnya dapat armrest gini yang dilapis kulit juga. Empuk nih, dan ini adjustable ya ketinggiannya, bisa diatur di beberapa titik. Oke, karena ini captain seat, jadi dia nggak bisa duduk bertiga ya. Tapi karena lantainya super rata, jadi geser ke kiri kanan gampang nih. Nah, di kanan sini posisinya paling enak ya. Pertama, kita bisa majuin mentok jok depan cukup pakai tombol di sini aja. Atau kalau pakai tombol yang di pojok atasnya tadi, nah bisa bikin jok depan full turun kayak gini ya. Jadi bisa naikin kaki kita kayak gini. Nice ya ini. Dan ini kita bisa naikin leg restnya. Meski somehow agak gantung malah kaki kita ya. Mungkin leg rest ini dipakai kalau kita lagi nggak mau turunin jok depannya kayak gini kali ya. Atau bisa juga pakai mode yang ini nih. Cukup kita lepas headrestnya dan nah jadi sofa mode. Jadi kaki kita bisa full rebahan ke depan kayak gini ya. Intinya fleksibel lah ya. Dan di kanan sini juga kita bisa pakai meja lipatnya ini kalau mau kerja gitu. Nice ya. Nah, ke baris ketiga hanya bisa dari tengah sini ya. Nggak bisa dari pinggir kiri ataupun pinggir kanan. Percayalah, kita udah coba. Oke, jok baris ketiga sini lebih tinggi lagi dibanding yang baris kedua. Dan yang mengejutkan, sandaran pahanya malah enak nih. Jarak dari lantai kedudukan joknya tinggi ya. Jadi paha kita hampir nggak ngangkat sama sekali. Ini buat jok baris ketiga sebuah SUV sih enak banget ya. Lebih kayak baris ketiganya MPV besar ini malah. Nice lah. Pengaturan jok baris ketiga sini elektrik dari kiri dan kanan sini, atau bisa juga dari head unit yang paling depan. Ini kok dibuat paling tegak, ruang kepalanya pun masih aman ya. Nah yang surprise recline-nya nih, repah banget ya sampai 150 derajat. Bener-bener gila sih ini buat baris ketiga. Dan pas direbahin, kepala kita jadi kerasa makin lega lagi gini ya. Oke lah. Oke, ruang kakinya. Ini kalau jok baris keduanya digeser paling maju. Kalau segini sih jadi lega banget ya ruang kaki di paling belakang sini. Meski emang yang di tengah ruangnya hampir habis ya. Nah, kalau digeser paling mundur pun sebenarnya masih ada sisa ruangnya sedikit kayak gini. Tapi karena captain seat, jadi yang di tengahnya masih kebuka gini nih. So, jelas bukan baris ketiga buat anak kecil doang ini. Buat orang dewasa pun masih cukup oke. Ruang gerak sepatu masih aman banget ya. Nice lah. Buat sandaran tangan di pinggir sini masih dilapis kulit loh bahkan. Jadi masih empuk. Mantap. Dan ukuran jendelanya pun cukup besar nih buat ukuran baris ketiga. So, nggak terlalu kerasa claustrophobic ya di paling belakang sini. 6. Fitur berlimpah. Well, mobil ini punya layar 30 inci di depan. So, kalian nggak mungkin berekspektasi fiturnya bakal sedikit kan ya. Anyway, itu bakal kita bahas terakhir. Fitur-fitur lainnya dulu yang unik. Varian AWD triple motor dapat fitur torque vectoring unik yang bisa bikin M9 ini masuk ke parkiran lebih gampang gini dengan muter kedua roda belakangnya ke arah yang berlawanan. Atau bisa putar balik alias U-turn super gampang dengan ngelakuin hal yang serupa. Nice ya ini. Parkir otomatis juga ada. Dan ada yang mode custom parking ya, alias kita bisa pilih titik parkirnya sendiri kayak gini. Lanjut, jok driver, penumpang depan, dan kedua jok baris kedua dapat pendingin jok 3 level dan penghangat jok 3 level ya. Dan ini bisa dimati nyalain dari head unit atau monitor baris kedua ini. Dan khusus yang baris kedua bisa diaktifin dari tombol kapasitif di balik konsol tengah ini. Dan setirnya juga dapat penghangat ya. Plus baris ketiga juga dapat penghangat jok aja 3 level ya, yang bisa diaktifin dari tombol kiri kanan di baris ketiganya langsung ya. Dan yang keren, jok depan dan jok baris kedua juga dapat jok pijet. Yang depan jok pijetnya canggih nih, 16 titik. Jadi bukan bagian atasnya doang, tapi bagian pantat juga bisa dipijet ya. Dan ada 8 mode pijetnya. Sedangkan di baris kedua, jok pijetnya 10 titik ya di bagian atasnya aja. Dan ada 6 mode pijet. Nice lah ya. Buat charge device, di paling depan di konsol tengahnya ada wireless charger yang maksimal 50 watt. Dan yang varian AWD triple motor bahkan ada 2 wireless charger ya. Di bawah konsol tengahnya ada 2 USB port Type-C. Dan di baliknya ada input micro SD slot. Di baris kedua ada 2 USB port Type-C di atas kulkasnya. Dan di baris ketiga ada lagi 2 USB port Type-C, satu di kiri dan satu di kanan. Plus satu power outlet V2L dengan colokan rumahan yang bisa tenagain peralatan elektronik hingga daya 2200 watt ya. Lanjut, di bawah konsol tengah ini kalau kita klik ini, nah dia bakal keluar sedikit gini ya. Terus kita perlu tarik sendiri nih. Nah ini isinya adalah kulkas ya, 9,1 liter volumenya. Dan kayak kebanyakan kulkasnya mobil Cina, ini bisa kita bikin jadi freezer sampai minus 6 derajat Celcius. Bisa juga jadi kulkas sampai 10 derajat Celcius. Dan bisa juga jadi pemanas ya, dari 35 sampai 50 derajat Celcius. Nice ya. Lanjut, ada head-up display yang bisa proyeksiin info-info penting ke kaca di depan driver ya. Ukuran head-up displaynya 32 inci, so gede banget dan bisa nampilin mode augmented reality juga ya. Ada 4 mode nih yang bisa dipilih dari head unitnya sini. Sound systemnya total ada 27 speaker yang pakai speaker brand internal Geely ya, Flyme Sound. Total dayanya sampai 2300 watt, so harusnya suaranya bakal oke banget lah ya. Ada universal knob alias knob fisikal besar banget ini di tengah. By default, knob ini fungsinya kalau diputer bisa kecil gedein volume
ya. Tapi kalau kita klik sekali, nah dia bakal berubah fungsi. Jadi ini kalau kita putar bisa buat naik turunin temperatur AC itu ya. Nah kita bisa pilih fungsi gantinya buat apa kalau kita klik tadi ya. Caranya kita klik dan tahan aja knopnya dan nanti bakal muncul setting segini. Bisa buat ganti temperatur tadi, buat atur kecepatan kipas AC juga bisa, dan satu lagi entah itu tulisannya apa ya, bahasa Cina soalnya. Nah AC-nya sendiri mayoritasnya dikontrol dari head unit nih. Bisa quick control juga kalau kita swipe temperaturnya di bawah sini. Tapi di samping knob tadi ada juga beberapa tombol fisikal ya. Dari yang paling kiri buat atur arah angin ke kaki, sampingnya buat auto, sampingnya buat mati nyalain AC-nya. Yang sebelah kanannya knob ada buat atur sirkulasi udara, buat mati nyalain defroster depan, dan satu lagi entah buat apa ya, pakai bahasa Cina juga. Nah AC-nya tadi tri-zone auto climate control ya. Jadinya suhu driver, penumpang depan, dan suhu di belakang bisa dibeda-bedain. Tuh, yang belakang bisa diatur dari sini langsung atau bisa juga dari tombol kapasitif yang di belakang sini nih. Bisa langsung atur suhu, kipas, atau arahin angin ke kaki semua ya dari belakang sini. Suhunya paling panas 28,5 derajat Celcius dan paling dinginnya 15,5 derajat. Ada buat atur arah angin ke kaki, defogger belakang, dan defroster depan. Mode AC Eco, Quick Cool, Quick Heat. Ada filter juga tuh di atas ini detailnya ya. Dan di atas ini ada mode-mode skenario gitu ya, yang kita belum terlalu ngerti fungsinya buat apa. Anyway, buat baris kedua, ventilasi AC-nya ada di kiri kanan sini. Dan baris ketiga pun ada ventilasi AC juga di kiri kanan atas sini ya. Nah, tombol di setirnya. Yang kiri ini kita nggak tahu tombolnya buat apa ya, nggak ada tulisannya. Tapi di bawahnya ada tulisan cancel dan custom. Sedangkan yang sebelah kanan sini, tombol atasnya pun kita nggak tahu buat apa juga. Tapi bawahnya ada tombol buat menu dan voice command. Jendelanya auto up down ke empat-empatnya. Dan buat atur spion plus lipat spionnya juga enaknya masih ada tombol fisikal lagi nih ya. Harusnya nggak bakal nyusahin. Tuas yang kiri setir sini buat atur wiper, otomatis ya jelas. Dan ini tuas buat lampu sein dan lampu jauh juga. Sedangkan yang tuas di kanan setir sini kan buat transmisi ya. So buat mati nyalain lampunya dari head unit sini, otomatis tentunya ya. Oh iya, kayak yang kita bilang sebelumnya, di depan dan baris kedua sama-sama ada moonroof gini yang bisa dibuka sunshade-nya secara elektronik ya. Dan untungnya kontrolnya buat buka tutupnya bukan cuma di head unit, tapi masih ada kontrol fisiknya gini. Instrumen clusternya, modelnya LCD tipis gini nih, 12,66 inci. Info yang kelihatan sih di kiri ada range total dan dari baterai dan mesinnya ya. Di kanan ada TPMS dan di tengah ada speedometer dan info ADAS-nya. Entah yang di sini bisa diganti jadi apa-apa aja ya, karena settingnya bahasa Cina, jadi kita nggak terlalu ngerti. Di baris kedua ada layar ini, 17,3 inci. Not bad ya, cukup besar. Dan ini bisa kita atur angle-nya nih dari 0 derajat sampai 105 derajat. Fungsi utamanya buat nonton film. Yes, kalau monitor-monitor di mobil Cina gini, aslinya di sana udah langsung terkoneksi sama layanan streamingnya ya. Dan ada fitur buat karaoke tanpa mic juga. Jadi kalau kita ngomong biasa aja, suara kita udah ada gemanya kayak lagi karaoke gini. Nice ya. Dari sini bisa akses setting-setting yang mirip dari head unit juga. Kayak buat atur buka tutup kedua sunroofnya misalnya bisa dari sini. Terus kalau lihat di atasnya ada yang ketutup nih. Nah ini adalah kamera ya. Dan satu lagi buat gesture control yang kita belum ngerti sih cara pakainya. Kameranya ini bisa buat foto atau video kabin baris kedua dan ketiga sekaligus. Atau bisa juga dipakai dari head unit depan. Misalnya buat orang tua mantau anaknya gitu ya yang di belakang. Dan bisa kita pakai buat akses kamera yang ada di luar mobil juga. Semua settings jok-jokan juga ada di sini. Kayak ventilated seats, heated seats, jok pijat baris pertama dan baris kedua bisa diakses dari sini semua, termasuk pengaturan detail posisi jok dan skenario-skenario jok yang udah kita jelasin sebelumnya. Oke sih ya, ini detail. Terakhir, layar super besar ini 30 inci dengan resolusi 6K. Ini ditenagain sama prosesor Qualcomm Snapdragon 8295P ya. Dan pada dasarnya tampilannya dibagi jadi 3 mode besar. Mode navigasi yang bisa ngasih lihat layar Maps full screen dari ujung kiri sampai kanan gini. Mode wallpaper yang bisa nampilin wallpaper super panjang ini yang bisa kita ganti-ganti juga dengan gampang ya. Dan satu lagi, mode tampilan kontrol mobil gini. Yang mobilnya ini bisa kita putar-putar. Dia bakal nunjukin setiap status lampu mobilnya dan bisa mainin macam-macam kontrol mobil. Misalnya, suara dari eksterior mobil yang ada banyak nih. Bisa mainin suara macan gini dari luar mobil misalnya. Bisa buat buka bagasi, buka sunroof gitu bisa semua dari sini ya. Nah, meskipun layar ini nyambungnya panjang, tapi pada dasarnya fungsinya kebagi dua bagian sih ya. Yang kiri buat kontrol mobil dan yang kanan buat entertainment mobil. Kalau kita swipe down dari sisi kiri sini misalnya, nah muncul quick control yang bisa akses banyak kontrol sekaligus kayak rest mode, atur volume, brightness, bagasi, matiin mobil dan lain-lain gitulah ya. Dan ada Flyme Link juga nih buat sambungin HP kita, jadi bisa full muncul di sini HP-nya. Tampilan kontrolnya sebenarnya mirip di model-model Geely lainnya ya. Di bawah ada shortcut control kayak buka menu, settings, atur AC, atur semua fungsi jok dari sini juga bisa ya, kayak pendingin, penghangat, dan jok widget gitu. Menu energi dan buat buka kap bensin juga dari sini.
Menu-menunya ada kayak navigasi bawaan gini, nonton film, ada buat akses kamera internal juga. Dan settingsnya kita bahas cepat aja ya, soalnya pakai bahasa Cina nih. Submenu quick control ada buat atur mayoritas fungsi mobil termasuk side step gitu dan atur suara. Submenu vehicle control bisa buat atur lebih detail lagi settings-settings yang tadi. Submenu drive settings ada buat ganti mode berkendara, tingkat kekerasan suspensi, regen braking, bobot setir, pedal rem, dan auto hold gitu. Submenu lampu buat atur semua perlampuan termasuk ambient light juga. Submenu driver assist buat atur adas-adasan dan safety-safetyan. Submenu voice command EVA ini buat atur perintah suara. Dan perintah suara di sini pinter ya, kita bisa langsung ngucapin banyak perintah sekaligus dan perintahnya pun bisa lebih fleksibel, nggak kaku. Sisanya, well, kita detailin kalau udah ketemu unit versi Indonesianya aja lah ya nanti, biar bisa pakai bahasa Inggris lebih detail. Oh, kalau lihat di samping USB port depan sini juga ada kotak yang bisa dibuka. Kelihatannya sih ini buat sistem parfum bawaannya. Mungkin baru ada di varian yang lebih tinggi lagi nantinya. 7. Safety sangat lengkap. Kalau menurut kalian kebanyakan mobil Cina yang masuk Indonesia fitur safety-nya udah lengkap? Well, Geely Galaxy M9 ini bahkan lebih lengkap lagi ya. 5 dari 7 varian Geely M9 ini udah dilengkapi LiDAR. Yes, punuk yang ada di atas mobilnya ini, yang beberapa tahun lalu cuma ada di mobil-mobil Cina super high-end, sekarang ada di sini ya, bahkan yang di varian tengahnya juga. Nah, LiDAR itu ditambah 2 kamera depan yang ada di balik spion tengahnya, ditambah kamera yang ada di fender depan, plus yang ada di spion yang menghadap ke depan itu, plus kamera yang ada di tengah-tengah spoiler belakang ini, plus radar yang ada di tengah-tengah depan sini, plus 2 yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang. Ini semua dipakai buat fitur autonomous yang beneran bisa lepas setir ya. Fitur ini disebut NOA atau Navigation on Autopilot. Tuh, ada di settings head unitnya M9 ini. Jadi, kalau ACC atau Adaptive Cruise Control, itu kan bisa lepas gas dan pedal rem sambil ikutin mobil depannya. Yang satu level di atasnya, ICC atau Intelligent Cruise Control kan bisa lepas pedal gas, pedal rem, dan setir sekaligus sambil ikutin garis dan mobil depan. NOA ini di atasnya lagi ya, yang tinggal masukin aja alamat tujuan kita dan mobilnya bakal full nyetir sendiri sampai tujuan. Nice ya, level otonom yang bisa dilakuin beda-beda ya. Varian rendah yang tanpa LiDAR itu bakal dapat ADAS basic aja. Varian tengah dapat yang Geely sebut GASD H5 yang pakai prosesor Nvidia Orin Y, dan varian tertinggi dapat yang Geely sebut GASD H7 yang pakai prosesor Nvidia Thor U yang paling sangar. Intinya autopilot yang lebih canggih lagi lah ya. Di luar itu, fitur ADAS basic kayak rem otomatis, lane departure, lane keeping, adaptive cruise control, intelligent cruise control dengan steering assist, blind spot warning, rear cross traffic alert, dan bahkan yang bisa pindah lajur sendiri kalau kita nyalain lampu sein pas lagi adaptive cruise itu ada di semua varian ya. Safety yang lebih basic juga ada ya. Mayoritas varian dapat 9 airbag, 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping luar jok depan, plus 1 airbag tengah yang ada di antara kedua jok depan, 2 airbag pilar yang memanjang sampai baris ketiga, dan 2 airbag samping belakang yang ada di samping luar jok baris kedua. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya juga cakram ventilasi ya. ABS, EBD, brake assist komplit. Stability control dan sejenisnya kayak TCS, ESC, CVC, dan DTV juga komplit ya. Dan yang keren, semua varian juga dapat flat tire stability control ya. Yang ini misalnya tiba-tiba ada ban mobilnya yang pecah, stability controlnya bakal take over supaya mobilnya bisa tetap stabil sampai mobilnya berhenti. Nice nih, fitur yang lagi cukup naik daun di brand-brand Cina yang baru. Sensor parkirnya di belakang ada 6 titik yang terintegrasi dan di depan ada 6 titik lagi yang terintegrasi. Dan selain kamera yang kita sebut buat ADAS tadi, semua varian juga dapat 4 kamera lagi buat kamera surround-nya ya. Satu di atas nomor plat depan ini, satu di masing-masing ujung spion ini, dan satu di belakang sini. Ini bakal ngebentuk gambar 360 derajat gini yang angle-nya ada banyak dan ada mode 3 dimensinya plus mode transparan yang bisa ngeliatin bagian bawah mobil kalau kita udah jalan ya. Oh, dan karena mayoritas varian dapat banyak kameranya juga bisa dipakai buat dashcam dan sentry mode ya, yang bisa otomatis ngerekam bagian luar mobil pas mobilnya mati kalau terdeteksi ada yang berpotensi mengganggu mobilnya. Tip PMS atau pengukur tekanan ban ada di head unit sini dan bisa dilihat di instrumen clusternya juga. Dan ISOFIX buat dudukan jok bayinya selain ada di kedua jok baris kedua, ada juga di kedua jok baris ketiga ya. Nice lah. Dan ada driver monitoring system juga yang bisa ngasih peringatan kalau pengemudinya terdeteksi terdistraksi ya. Dan di luar fitur safety-nya, struktur mobilnya pun diklaim aman ya dengan struktur material sasis yang mencapai 2000 megapascal. Pintunya juga dengan hot form high strength steel 2000 megapascal, struktur di balik kap mesin yang terintegrasi 6-in-1 dengan kekuatan 1500 megapascal, dan pilar A dengan close cross section 1500 megapascal. Apapun itu artinya ya, harusnya sih bakal bikin struktur overall mobilnya lebih kuat lah ya. 8.
Bagasi dan storage. Bagasinya Geely Galaxy M9 ini tentu elektrik. Nah, bukannya bukan dari atas sini, tapi ternyata pakai tombol yang kayak sensor parkir ini ya di sini, atau dibuka dari beberapa opsi dari head unit juga bisa sih. Oke, ini bagasinya kalau semua jok lagi dalam keadaan terbuka, masih cukup luas ya sebenarnya. Bibirnya full mengotak dan termasuk besar ya. Jadi buat masukin barang lebar juga gampang harusnya. Nah, kasnya SUV gede gini, jarak dari lantai bagasi ke tanahnya termasuk tinggi ya. Jadi kalau ngangkat barang berat kayak galon gitu bakal agak nyusahin pasti. Mungkin bakal lebih gampang di varian tertinggi M9 yang pakai air suspension ya, yang bisa rendahin ketinggian mobilnya. Sedangkan dari lantai ke bibir bagasinya full rata ya. Jadi keluarin barang bisa langsung tarik aja. Oke, detail bagasinya. Di sebelah kiri sini ada gantungan belanjaan, cover subwoofer, dan di kanan sini ada lampu bagasi. Dan ini ada buat lipat jok baris ketiga ya, yang habis ini bakal kita tunjukin. Di bawah lantainya ada lubang cukup besar nih yang bisa diisi charger dan lain-lainnya lah ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiga bisa dilipat bukan secara manual tapi elektrik ya. Tinggal klik ini aja nih. Nah, kelipet tuh ya secara elektrik. Kalau dilipat satu, kita jadi bisa masukin barang lebih besar sambil tetap duduk satu orang di baris ketiga. Kalau mau lipat satu lagi juga sama, tinggal klik lagi aja. Tuh, kalau kalian perhatiin jok depannya bakal sedikit maju dulu ya. Kalau kita mau lipat jok baris ketiganya, baru di habis itu joknya turun. Dan kalau udah, kapasitas bagasinya sebenarnya udah super besar ya, kayak gini. Dan lantainya juga rata. Nah, kalau mau luasin lagi bagasinya dengan lipat jok baris keduanya, masih bisa, tapi harus dari head unitnya ya. Jadi misalnya kita turunin yang kiri dulu. Lihat itu, bagian atasnya bakal berhenti dulu di tengah-tengah. Nah, ini karena ternyata bagian bawah joknya juga bakal turun kayak gini nih. Nah, habis bawahnya turun sempurna, baru di atasnya bisa lanjut turun lagi. Udah deh, kalau kayak gini kita bisa masukin barang yang lebih panjang lagi sambil tetap duduk satu orang di baris kedua ya. Kalau mau lipat yang sampingnya juga sama, dari head unit ya. Dan persis ya, nanti bawahnya juga bakal turun dulu supaya atasnya bisa turun sempurna juga. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya agak nggak rata sih. Dia agak turun sedikit gitu dari jok baris ketiga ke baris keduanya. Tapi kalau mau diisi barang yang besar dan lebar gitu kayak kasur misalnya, masih bisa ya. Jadi ini gede banget. Bahkan lebih kerennya lagi, kalau masih inget, jok paling depannya sisi penumpang pun bisa diratain juga ya. Sama, bawahnya turun dulu dan baru lanjut atasnya. Dan kalau udah kayak gini, ruang bagasi jadi luar biasa panjang ya. Sekali lagi, ini nggak full rata sebenarnya, tapi ya bisalah kalau kalian pengen masukin barang super panjang gitu. Nice lah ya. Nah, semua jok ini bisa langsung dinaikin lagi dari head unit juga ya. Dan kalau mau tutup bagasinya tinggal klik tombol di sini aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Mesin dan motor. Geely Galaxy M9 ini PHEV atau plug-in hybrid ya. Buat yang belum tahu, PHEV artinya kita bisa isi bensin kayak mobil hybrid biasa, tapi kita bisa colok dan charge mobilnya juga kayak mobil listrik karena ukuran baterainya jauh lebih besar dibanding hybrid biasa. Dan spek PHEV-nya nggak main-main sih ini. Di varian yang range-nya paling jauh, M9 ini diklaim bisa jalan full elektrik hingga 230 km dan jalan dengan kombinasi bensin plus baterai hingga sejauh 1.500-an kilometer. Gila nggak tuh? Anyway, kalau sistem PHEV yang ada di Geely Stare EMI yang ada di Indonesia itu disebut EMI yang lebih fokus ke efisiensi. Di M9 ini disebut EMP karena diklaim lebih fokus ke performa. Nah, dari semua variannya ada total 3 variasi kombinasi motor dan baterai. Tapi semua pakai satu mesin bensin yang sama ya. Mesinnya 1500 cc dengan turbocharger dan ini mesin yang bahkan punya thermal efficiency yang lebih tinggi lagi ya dibanding di Stare EMI sampai 47,26%. Nice ya. Tenaga mesinnya 161 HP dan torsinya 255 Nm dan tangki bensinnya sendiri 60 liter ya. Nah, kayak yang tadi kita bilang ada 3 variasi kombinasi motor dan baterai. Kita sebut aja yang pertama single motor standard range, yang kedua single motor long range, dan yang ketiga AWD triple motor long range.
Semua ini pakai motor listrik di depan yang disebut P3 dengan spek yang sama ya. Tenaganya 241 HP dan torsinya 350 Nm. Nah, khusus yang AWD triple motor dapat tambahan 2 motor listrik di belakang. Yes, 2 di belakang. Masing-masingnya disebut P4 ya. Tenaga masing-masing motor di belakangnya 228 HP dan torsi masing-masingnya 280 Nm. So, kalau kombinasi dari mesin bensin dan motornya, yang varian single motor standard range dan long range tenaganya 402 HP dan torsinya 605 Nm. Dan yang AWD triple motor tenaga kombinasinya 858 HP dan torsinya 1165 Nm. Gila nggak tuh? Klaim akselerasi 0-100 km per jam yang single motor 7,3 detik, sedangkan yang AWD triple motor 4,5 detik aja. Sadis ya buat SUV segede gini. Nah, baterainya semua varian pakai baterai LFP. Yang single motor standard range kapasitasnya 18,4 kWh, range full elektriknya diklaim segini dan jarak tempuh kombinasinya diklaim segini. Yang single motor long range dan AWD triple motor long range sama-sama pakai baterai 41,46 kWh, tapi karena beda jumlah motor dan tenaga, jadi range-nya beda ya. Cek di layar deh masing-masingnya. Dan semua varian ini pakai transmisi 3DHT, sistem dedicated hybrid transmission yang bisa mensimulasikan 3 percepatan. So, harusnya bakal tetap efisien nih di kecepatan tinggi dibanding kebanyakan PHEV entry level yang DHT-nya single speed aja ya. Mode berkendaranya ada 4 di setting saya tune di sini. Intelligent, Extended Range, Full EV, dan Sport. Charge-nya dari kiri sini. Karena ini model yang dijual di Cina, jadi portnya GBT ya buat AC dan DC charging-nya. Oke, itu kan mesin dan motornya. Tapi ada beberapa perintilan Galaxy M9 ini yang menarik juga nih. Platform M9 ini pakai GEA Evo. Yang uniknya, khusus M9 ini disebut AI Digital Chassis karena katanya diintegrasikan dengan otak AI yang turut membantu kontrol pengereman, driving, steering, dan suspensinya. Tapi entah sengefek apa sih di dunia nyata ya. Dan sasisnya pun dikatakan dikembangkan dengan input dari engineer-nya Lotus langsung. Nah, suspensinya depannya double wishbone dan belakangnya 5-link. Tapi yang unik bukan itu. Varian tertingginya yang single motor dapat damper CCD variable damper. Ini bisa kita set buat ganti tingkat lembut dan keras secara manual, atau bisa juga di set otomatis yang bakal baca kontur jalan di depan kita duluan dan atur tingkat kekerasan suspensi sesuai yang dibutuhin ya. Nah, varian AWD triple motor dapat opsi buat pakai air suspension dual chamber. Tapi di varian yang paling tinggi, air suspension ini standar ya. 10 detail-detail lain. Sampai saat ini, Geely Galaxy M9 ini baru diproduksi di Cina aja. Dan mungkin baru segelintir negara setir kiri aja yang dapat ekspornya ya. Ya semoga tahun depan bisa dibawa ke Indonesia juga lah ya. Anyway, spek bensin yang dibutuhin gak tinggi-tinggi banget. Minimal oktan RON 92 aja. Atau sejenis Pertamax, Shell Super atau BP92 gitu. Oke lah ya. Dan karena mobil ini belum dijual di Indonesia, jadi kita gak perlu jelasin program after sales kayak garansi atau servis gitulah ya. Nanti aja kalau udah masuk sini. Sebelum menonton soal Geely Galaxy M9 ini, silahkan sampaikan pertanyaan di bawah, klik like dan see you next time.